Stefano Pioli, skuad AC Milan masih muda, silahkan buat kesalahan. Tidak seperti beberapa pelatih yang menerapkan sikap keras dan tegas kepada para pemainnya, nahkoda AC Milan Stefano Pioli menyadari bahwa skuadnya yang masih relatif muda ini butuh kesempatan untuk melakukan kesalahan. Caranya terbukti manjur, pelan tapi pasti. Milan kembali jadi salah satu kekuatan terbesar di Italia. Tidak seperti itu di tahun-tahun sebelumnya, ketika Rossoneri cuma jadi penggembira dan bolak-balik berpentas di Liga Eropa. Kedatangan Pioli benar-benar memberikan efek yang sangat positif untuk Milan. Pada musim lalu Milan berhasil menduduki peringkat kedua dalam klasemen akhir Serie A dan meraih tiket ke Liga Champions. Perlu diketahui bahwa sebelum Milan menjadi runner-up, absen dari ajang Liga Champions dari tahun 2014. Tidak heran kalau Pioli dieluk-eluk oleh penggemar Milan yang terharu melihat tim kesayangannya kembali ke Liga Champions. Milan semakin kuat di musim ini, mereka kini menyadari status sebagai salah satu kandidat terkuat peraih Scudetto dan sedang menempati peringkat kedua dengan raihan 32 poin, mereka pun belum menelan kekalahan. Hanya saja, mereka belum bisa menunjukkan performa yang serupa di Liga Champions. Milan memang kurang beruntung karena tergabung dalam grup neraka bersama Liverpool dan Atletico Madrid setelah sekian lama absen dari kompetisi itu. Tak hanya menghardik pemain Milan beserta Pioli karena pencapaian buruk ini, penggemar sadar bahwa ini adalah proses yang harus dilalui. Pioli pun tidak ingin memberikan beban terlalu berat kepada pemain Milan yang mayoritas masih muda dan minim pengalaman. Ini adalah skuad Milan yang masih muda, satu yang memiliki waktu untuk tumbuh dan diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dengan tujuan meningkatkan level, ujar Pioli. Terlepas dari pencapaian buruk di Liga Champions, kiprah Milan di kancah domestik tidak bisa dipandang sebelah mata. Manajemen pun sepakat untuk mempertahankan Pioli dan tengah mempersiapkan kontrak baru untuknya. Milan harus bergerak cepat karena kontrak Pioli yang sekarang hanya berlaku sampai akhir musim ini, yang mereka tidak perlu khawatir karena Pioli ingin bertahan selama mungkin di San Siro. Milan adalah klub hebat dan saya harap bisa bertahan selama mungkin. Saya mendapatkan sensasi positif dari hari pertama, kami menciptakan rapor yang bagus dengan semua orang bekerja dalam arah yang sama, itu penting, katanya. Dengan pencapaian apik seperti ini, bukan tidak mungkin kalau Pioli akan ditawari kesempatan menukangi timnas Italia suatu hari nanti. Pioli senang jika kesempatan itu tiba, tapi lebih memilih fokus kepada Milan untuk sekarang. Di masa depan itu akan menyenangkan, tapi pada saat ini saya ingin menghabiskan setiap hari saya di tempat latihan, pungkasnya. AC Milan tak sertakan Raiola di negosiasi kontrak Romagnoli. AC Milan dikabarkan tengah negosiasi perpanjangan kontrak bek mereka Alessio Romagnoli, namun negosiasi ini tampak tak diikut sertakan agen dari Romagnoli, Mino Raiola. Dikutip dari Football Star, Rabu negosiasi ini tanpa menyertakan Raiola disebabkan hubungan yang masih tegang pasca perpindahan Gianluigi Donnarumma ke PSG. Kontrak dari Romagnoli sendiri akan berakhir pada akhir musim ini. AC Milan sendiri kabarnya menolak nilai sebesar 6 juta euro per tahun yang diajukan si pemain. Kubu Rossoneri kabarnya hanya bersedia membayar 3,5 juta euro per tahun, sedangkan Romagnoli memiliki angka 4,5 juta euro per tahun. Meski saat ini Raiola tak dilibatkan dalam negosiasi, namun pria berbadan tambun tersebut pada September lalu tetap ikut dalam pembahasan persyaratan perpanjangan kontrak. Meski cukup yakin bahwa Romagnoli akan bertahan di San Siro, namun kubu Milan kabarnya sudah menyiapkan pemain pengganti jika negosiasi perpanjangan kontrak berakhir buntu. Milan pantau perkembangan Pobega usai dipanggil ke timnas Italia. AC Milan dikabarkan tengah menikmati perkembangan Tommaso Pobega yang semakin menjanjikan setelah pemain yang mereka pinjamkan ke Torino tersebut mendapat panggilan dari tim nasional Italia. Calcio Mercato menyorot bagaimana Pobega telah mengambil langkah berikutnya dalam karir mudanya yang menjanjikan dengan dipanggil ke timnas Italia oleh Roberto Mancini. Sang pelatih pun menjelaskan keputusannya tersebut. Pobega layak dipanggil ke tim nasional, dia bermain dengan sangat baik bersama Torino, ujar Mancini. Gelandang 22 tahun tersebut telah menjadi andalan pasukan Ivan Juric setelah bergabung dengan status pinjaman kering selama satu musim ini dari Rossoneri musim panas lalu. Total, ia telah mencatat 9 penampilan dengan menorehkan 2 gol dan 1 umpan gol. Namun ia perlu memperbaiki kedisiplinannya selama pertandingan mengingat ia telah mengantongi 5 kartu kuning. Milan sendiri terus memegang kendali terhadapnya dengan mengirimkannya ke Granata tanpa pilihan pembelian apapun setelah musim lalu dipinjamkan ke Spezia, dan manajemen pun memantau perkembangannya dari jauh. Masa depannya masih belum pasti, namun kualitasnya begitu diapresiasi oleh Rossoneri dan Stefano Pioli.
Masa tinggalnya di klub musim depan bakal bergantung bagaimana lini tengah tim akan berubah dan seberapa banyak jatah waktu bermain yang mungkin ia dapatkan lantaran raksasa Serra tersebut terus berhati-hati agar tak memperlambat perkembangannya. Satu hal yang pasti, pemain internasional Italia tersebut tidak akan dilibatkan dalam barter apapun untuk mendatangkan Andrea Belotti dari Torino. Milan telah menjalin beberapa kontrak dengan agen pemain jelang transfernya musim panas mendatang, namun tak menyebutkan adanya pelibatan produk jebolan akademi klub tersebut. Rebic kembali dicoret dari skuad timnas, pelatih Kroasia bongkar alasannya. Ante Rebic kembali dicoret dari daftar skuad tim nasional Kroasia dan kini pelatih Zlatko Dalic membenarkan bahwa penyebabnya adalah komentar winger AC Milan tersebut setelah Piala Eropa musim panas kemarin. Rebic lagi-lagi harus menghabiskan waktu di Milanello selama jeda internasional November ini, yang jelas menjadi kabar baik bagi allenatore Stefano Pioli dan Rossoneri, mengingat ia bisa fokus memulihkan kebugarannya setelah sempat mengalami cedera pergelangan kaki 3 pekan lalu dalam kemenangan timnya atas Hellas Verona di Serie A. Winger 28 tahun itu seharusnya bermain bersama timnas Kroasia untuk laga kualifikasi Piala Dunia, namun setelah Piala Eropa 2020 yang digelar musim panas lalu, mantan bintang Eintracht Frankfurt tersebut mengungkapkan kekecewaannya setelah mereka tersingkir dari turnamen. Dan kini, Dalic benar-benar geram terhadapnya. Sang pelatih memang sengaja tidak memanggilnya dan membeberkan alasannya. Tampaknya untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan pelatih, Rebic harus mengajukan permohonan maaf atas kesalahannya tersebut, mengingat Dalic sendiri berbicara dalam konferensi pers jelang perjalanan Kroasia pada jeda internasional kali ini mengenai pilihannya yang mengundang banyak tanda tanya tersebut. Terlebih lagi, dengan sang pemain yang tampil impresif bersama Milan musim ini meskipun sempat dilanda cedera. Leao klarifikasi, isu lebih pilih main bareng Ronaldo ketimbang Ibrahimovic. Winger AC Milan, Rafael Leao memberikan klarifikasi kabar di media sosial yang mengidentifikasikan ia lebih memilih bermain bersama Cristiano Ronaldo ketimbang Zlatan Ibrahimovic. Leao tampil begitu impresif bersama Rossoneri musim ini dengan membukukan 4 gol Serie A plus mencetak gol perdananya di Liga Champions. Dan akhirnya mendapat panggilan dari tim nasional Portugal untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Winger 22 tahun tersebut lantas berbicara langsung dalam konferensi pers dari kem latihan Portugal jelang laga melawan Irlandia dan Serbia dengan komentarnya dipetik dari Milanews. Kami menganggap 2 final, kami tidak bermain untuk imbang. Kami ingin memenangkan 2 pertandingan tersebut untuk mendapatkan peringkat pertama di grup ini. Kami adalah Portugal, kami selalu memasuki lapangan dengan tekad untuk menang. Irlandia dan Serbia merupakan 2 tim yang sangat tangguh, kami harus tetap fokus bahkan jika ada sedikit kecemasan untuk laga kualifikasi. Mantan bintang Lille tersebut juga ditanya apakah ia lebih bahagia bekerja bersama Ibrahimovic atau Ronaldo. Ia menjawab, "Saya selalu berusaha belajar dari mereka, mereka adalah 2 pemain hebat. Saya lebih senang berbagi lapangan dengan CR7, antara lain merupakan pemain yang sangat saya kagumi." Kendati demikian, Leao segera mengklarifikasi yang sebenarnya ia maksud di media sosial saat bintang muda Milan tersebut mengutip dari Twitter Pintana Milan yang mencatat kutipannya sebagai meyakini dengan mereka berdua bersama dengan emosi dia.